Ketika saudara terima berkat itu ya saudaraku, tangkap dari dalam hatimu dan katakan amin. Sepanjang kehidupanmu kau berjalannya di dalam berkat. Apapun yang engkau kerjakan diberkati. Itu ditangkap saudaraku. Kalau saudara bisa menangkap itu, engkau tidak lagi bekerja merasa bahwa kayaknya hidupku sial deh, kayaknya hidupku ada di bawah kutuk deh. Enggak. Ketika dia menciptakan saudara, pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa, sebelum dia mengutus Adam dan Hawa untuk mengerjakan apapun, dia memberkati Adam dan Hawa. Tangkap itu saudaraku, bahwa dalam hidupmu Tuhan tidak pernah berniat jahat. Dalam kehidupanmu yang dia mau berkati engkau. Dalam kehidupanmu yang dia mau tuntun engkau dari satu keberhasilan pada satu keberhasilan berikutnya, kemenangan pada kemenangan berikutnya. Itu sebabnya kenapa saudara disebut sebagai lebih dari pemenang. Tapi untuk saudara bisa melakukan itu semua saudaraku, nanti sepanjang 3 bulan ke depan ini ya saudara, saya akan membawa saudara dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Experiencing God. Mengalami Tuhan. Satu seri firman ini yang akan mengajarkan kepada kita who your God is. Siapa Tuhanmu? Belajar untuk kenal dia bukan hanya dari kata orang. At first it might be from what other people say gitu kan. Tapi setelah itu gak boleh dari kata orang. Kita harus ngalami. Sepanjang 3 bulan ini saudaraku, saya akan dig deep. Saya akan ajak saudara masuk pada satu journey, perjalanan. Gali lebih dalam ya saudara. Kita akan gali lebih dalam. Kita akan belajar tentang Trinitas. Pertanyaan yang ditanyakan banyak orang, yang seringkali kadang orang Kristen aja bingung. Sulit untuk mempercayai, tetapi karena that is what we believe, we swallow it. Kita telan aja bulat-bulat kayak gitu kan. Tapi saya ingin membawa saudara mengenal, masuk lebih dalam saudaraku, supaya nanti saudara berjalan itu saudara tahu. Langkahmu kokoh gitu. Karena saudaraku di gereja kita ini, semuanya sepanjang 1 tahun itu kata kuncinya ada di khotbah awal tahun saudara. Remanya. Dan semua khotbah-khotbah, tema-tema yang lain itu akan dibangun di atas rema yang awal tahun itu. Tahun ini rema yang Tuhan berikan buat kita adalah the year of great multiplication. Bicaranya bagaimana hidup kita ini dalam semua aspek kita berbuah. Dalam satu demi satu aspek, bukan hanya sekedar rohani, aspek keuangan juga, tapi keluarga juga. Satu demi satu aspek itu kita bisa berbuah. The year of great multiplication itu bukan cuma berbicara tentang berbuah. The year of great multiplication itu berbicara tentang pelipat gandaan. Artinya engkau berbuah begitu lebat sampai tidak lagi bertambah tapi multiply. Berlipat ganda saudaraku. Dan bukan hanya pelipat gandaan dahsyat. Itu sebabnya saudaraku, saya akan mengajak saudara melihat apa yang Yesus katakan mengenai berbuah ini. Yohanes 14 yuk kita lihat. Yohanes 14 ayatnya Yohanes 15 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh kita biasakan saudaraku di keluarga Allah, sekalipun saudara bisa melihat ke depan, buka Alkitabmu. Nanti dari situ saya berharap setiap apa yang dibagikan ini saudara catat. Di rumah saudara baca tuh. Karena kalau kita di gereja kan kita nggak bisa ya saudara, kita nggak punya waktu terbatas kan. Tapi nanti saudara pulang dalam saat teduh saudara, dalam doa saudara, jangan hanya baca ayat 4-5, baca dari awal. Pahami lebih dalam. Jadi nanti pemahaman saudara makin hari bukan hanya dari firman yang di hari Minggu, tapi digali lebih dalam saudara ngerti maksudnya gitu.
Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya akan baca pelan-pelan ya saudaraku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus memulai dengan ngomong seperti ini. Kalau kamu berbicara tentang buah, enggak ada kata lain. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Ini berbicara apa Bu? Union. Ini berbicara tentang manunggal. Ada persekutuan. Kita disuruh tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Dia melanjutkan dengan mengatakan ini. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dia masuk karena bicara berbuah. Dia berikan analogi tentang tanaman. Adakah ranting yang bisa berbuah dari dirinya sendiri? Nonsen. Kalau ranting itu dipotong saudaraku dari pokoknya, dia akan kering dan layu. Yesus ngomong, kamu harus tahu ranting tidak bisa berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga ayat ini mengatakan, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Dengan kata lain saudaraku, tidak cukup bagi kita hanya ke gereja. Tidak cukup bagi kita hanya sekedar kita beribadah. Ranting itu harus sampai melekat, nempel. That is a union. Ada persekutuan. Beda dengan hanya ke gereja, beda dengan hanya beribadah. Harus ada persekutuan antara kita sama Tuhan. Lanjut ayat ini ngomong. Dia ngomong seperti ini saudaraku. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Dia menekankan. Aku ini source-nya. Aku sumbernya. Aku ini main-nya. Kamu ranting. Ayat ini lanjut ngomong lagi saudaraku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya saudaraku ada kesinambungan. Semua gizi yang dari akar itu bisa naik dan masuk ke ranting. Kalau saudara in union, kalau saudara ada di dalam persekutuan, kalau saudara manunggal dengan Tuhan, ayat ini ngomong, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya berharap saudara bisa memahami ayat ini. Dan selama 3 bulan ke depan, saya menganggap ini salah satu firman yang very special saudaraku sampai gembala sidang kita. Mengambil jumlah waktu yang cukup panjang loh saudaraku. Untuk satu tema ini. Experiencing God. Selama 3 bulan ke depan kita akan berbicara tentang Trinitas ini saudaraku. Di bulan ini kita akan belajar tentang yang namanya experiencing God the Father. Masuk ke April nanti kita akan belajar experiencing God the Son. And then nanti masuk di bulan Mei saudaraku yang dinanti-nantikan. Buat saudara yang baru di gereja ini, di bulan Mei kita akan ada 10 hari KKR pencurahan Roh Kudus. Saya ajak saudara ya nanti. Buat saudara yang belum mengenal mungkin saudara berkata, Pastor ngapain 10 hari. Tapi buat saudara yang sudah lama di gereja ini, saudara tahu itu momen pesta rohani. Sebisa mungkin jangan lewatkan. Itu setahun kita 1 kali saudaraku. 10 hari, setiap hari kalau saudara tempe, saudara dibacem. Itu semakin lama rasanya akan semakin enak saudaraku. 10 hari itu saya tahu orang di Jakarta tuh gak ada yang gak sibuk. Tapi atur waktu saudara. Usahakan sebisa mungkin 10 hari itu saudara ikut. Itu recharge, rohmu akan dibakar kembali saudaraku.
Di bulan Mei itu nanti kita akan belajar yang namanya experiencing God the Holy Spirit, saudara. Selama 3 bulan ini kita akan masuk deep, gali dalam, saudaraku. Jangan hanya kenal Tuhan dari kata orang. Awalnya boleh kenal Tuhan dari kata orang, boleh, bagus. Tapi setelah itu, you have to be in union. Pertanyaannya, pastor, terus caranya gimana? Semua hubungan ya saudaraku, dimulainya dari sebuah perkenalan. Bagaimana, di sini berapa banyak yang sudah suami istri, boleh lambaikan tangan saudara? Nah, saya melihat tangan-tangan terlambai. Bagaimana yang di sebelah saudara bisa jadi istri atau suamimu? Kan sederhana toh? Awalnya adalah dari sebuah perkenalan. Bahkan dimulainya tahu dari orang lain kan? Kenal dari si A, kenal dari si B. Bahkan kadang ada sebagian dikenalkan. Sebuah hubungan semuanya dimulai dari sebuah perkenalan, saudaraku. Awalnya dari percakapan toh, ada komunikasi. Nah, biasanya yang pertama komunikasi masih searah. Dari yang ngejar dulu toh. Yang mengerti katakan amin. Kan? Sama, tahukah saudara Tuhan itu mengejar saudara loh. Saudara ada di tempat ini itu saudara bukan ada atas by your own choice loh. Tapi dia terlebih dulu memilih engkau. Jadi dia sudah ngejar saudara dulu. Dia akan berusaha membuka sebuah percakapan. Dimulai dari mungkin awalnya saudara nggak ngeh. Tapi lama-kelamaan percakapan itu di dalam hubungan akan semakin intens. Lama-lama ada kecocokan. Nyaman toh? Lama-lama kayak berasa kalau nggak ada yang itu ada yang aneh. Kenapa? Tiap hari di WA, tiap hari di chat, tiap hari dicari kan gitu. Pertama ngerasa kayak ini apa sih? Ribet. Tiap hari, nyebelin gitu, annoying. Tapi waktu berjalan, kalau nggak di chat, kok hari ini nggak ada ya? Sama, sampai akhirnya saudara menyesuaikan ritme, saudara berjalan bersama, saudara ngerasain tiap kali butuh yang sana nolong. Aku lapar, dibeliin. Tolong dong, aku nggak bisa, ditolong. Lama kelamaan yang muncul apa? Nggak bisa tanpa si dia, kan gitu. Sama, setelah waktu berjalan, akhirnya begitu jatuh cintanya saudara sampai saudara maunya bersama terus. Nggak mau lepas. Itulah union. Itulah hubunganmu seharusnya dengan Tuhan. Kalau sudah begitu seminggu sekali nggak cukup. Ada di sini yang pacaran cukup seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari mah tiap hari bu. Tiap hari aja kalau bisa sehari 3 kali juga sehari 3 kali. Kenapa saudara pengen menikah? Karena nggak kepengen lepas toh. Berarti sehari 3 kali nggak cukup. Kepengennya terus bersama-sama. Tangannya nggak mau dilepas, kepengennya gandengan. That is your relationship supposed to be with your God. Itu sebabnya kenapa saya katakan nggak boleh hanya seminggu sekali, nggak cukup hanya ibadah seminggu sekali di gereja, no. Kalau engkau mau berbuah kata Yesus, ranting itu harus menempel pada pokok. Itulah yang seharusnya. Sama seperti kita di dalam Tuhan. Awalnya gak berasa apa-apa. Kita cuman sebagian dari saudara ke gereja harus. Kan udah dibiasain dari kecil.
Kalau nggak ke gereja kayak bayar apa sih, hutang gitu ya saudaraku. Ada yang rasanya kurang gitu kan. Jadi saudara kayak berasa bersalah aja kalau nggak ke gereja. Sebagian dari saudara kepo. Apa sih gitu kan. Kepo, mau tahu apa sih gitu. Sebagian dari saudara karena wajahnya nongol terus di YouTube gitu kan. Nongol terus di sosmed. Ini siapa sih? Ganggu banget sih ini wajah gitu kan. Bolak-balik muncul. Akhirnya datang. Yang manapun itu saudaraku. But it's not enough. Saudara hanya datang. Boleh gak yuk saya ajak 3 bulan ke depan. Saya bawa saudara dalam satu perjalanan. To dig deep, to dive. Nyelam. Kali ini ndak mau hanya di pinggiran. Kali ini nyelam yuk. Udah kepalang tanggung. Basah sekalian. Mengenal siapa Tuhanmu dari dekat. Doa saya sementara firman ini nanti ya saudaraku diberitakan ya. Sementara saudara belajar untuk mengenal siapa Tuhanmu. Doa saya nanti saudara mulai melihat di dalam kehidupan saudara. Satu demi satu berbuah. Oh yes, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan. Karena seminggu sekali ibadah tidak akan membawa buah saudara. Jangan heran kalau sudah jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun, tapi gak ada buahnya. Banyak orang ngomong, katanya orang Kristen. Kenapa? Karena gak ada buahnya. Jangan heran pertobatannya gak berbuah. Gak ada perubahan. Kenapa? Buah itu gak bisa seperti odol pasta gigi yang saudara pletet keluar saudaraku. Buah itu proses alami. Dia adalah sebab akibat. Dia gak bisa dipaksa untuk keluar. Dia muncul dari sebuah proses yang organik. Dari ranting yang nempel sama pokok. Kalau itu terjadi, nggak usah dipletet tadi sudah. Nggak usah dipencet. Kok nggak keluar gitu kan? Kalau itu sudah terjadi, ranting ini nempel, nggak bisa enggak. Asal si pohonnya sehat, pasti keluar buah. Aminnya boleh yang paling keras. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, kalau gitu firman Tuhan ini untuk siapa? Firman Tuhan ini untuk saudara yang setelah sekian lama saudara bergereja dimanapun saudara. Apakah saudara ada di sini ataupun saudara mendengarkan secara online. Saudara ngerasa kok jenuh ya? Kok kosong ya? Saudara ngerasa kayak di dalam hati saudara itu kayak aduh empty gitu. Firman ini adalah bagi saudara yang di dalam kehidupan saudara rasanya itu apa ya saudaraku? Jatuh bangun dosa tapi saudara kayak gak bisa apa-apa gitu. Saudara tahu hidupmu gak baik, saudara tahu ada yang salah, but you cannot do anything gitu. Firman ini untuk saudara yang ngerasa, saya tahu sebagian dari saudara di tempat ini muncul kayak mulai ada kehausan kayak Tuhan ketuk pintu hatimu. Kalau itu saudara, saya berdoa firman ini nyampe dan menjangkau sampai kedalaman hatimu. Firman ini berbicara, firman ini menggelitik dan menarik tangan saudara berjalan bersama-sama. Apa yang dia lakukan dalam hidup saya ingin memperkenalkan saudara kepada sahabat terbaik saya. Karena I was once the same. Saya tadinya juga empty, saya tadinya kosong, saya dari keluarga baik-baik saudaraku. Orang tua saya tuh sangat sayang sama anak-anaknya. Jadi kalau saudara berpikir kayak orang seperti itu mungkin berasal dari keluarga yang tidak baik-baik. No,
Sadarkah saudara, dia menempatkan kehausan itu dalam hatimu sebagai cara masuk dan mengenal engkau. Dia taruh itu di dalam hatimu. Bahkan kadangkala saudaraku, dia izinkan hal-hal terjadi dalam dirimu to trigger it. Sama tuh kayak kesehatan, ada di sini, saudara semua tahu loh harus hidup sehat. Siapa yang gak tahu hidup sehat itu penting? Tapi coba saya tanya, disuruh olahraga. Kan banyak toh yang mager. Banyak toh yang males. Coba jujur, siapa orang yang gak ngerti kalau makan makanan yang berlemak terus itu berbahaya. Goreng-gorengan itu berbahaya. Tapi kan enak, pastor. Loh, kalau saya ngomong sama saudara, ayo hidup sehat. Banyak yang akan bantah saya kok. Tapi coba kalau di-trigger, tiba-tiba saudara datang ke dokter, divonis dokter A, B, C, D, E. Laporannya berbintang-bintang. Tiba-tiba sadar, saya harus hidup sehat. Tiba-tiba saudaraku, besok pagi bangun jam 5 pagi, olahraga. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Sama kan? Berapa banyak seringkali Tuhan trigger itu dalam hidupmu. Bukan karena dia jahat. Tapi karena dia kepingin dekat sama engkau. Menyadarkan kepada engkau, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kadang ketika kita jalanin hidup ya saudaraku, kita ngerasa kita bisa tanpa Tuhan. Sampai ngalami masalah. Sampai jatuh, sampai diizinkan kita angkat tangan. Baru di situ kita tiba-tiba nongol tuh ibadah di gereja. Nongol di pondok Daud, kan gitu. Apakah itu Tuhan jahat? No. Dia menyadarkan bahwa di luar aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu caranya mengetuk pintu hatimu. Itu caranya berkata, hey, I am here. You are not alone. Hold my hand. Pegang tanganku. Jangan lepaskan. Aku akan membawa engkau berjalan di dalam kehidupan dan melihat bahwa berjalan bersama dengan aku, hidupmu berbuah banyak. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Selama 3 bulan ke depan ini bersabar. Kita akan dikdip. Saya tuh tahu saudaraku. Kenapa? Gembala senior kita sengaja nih mengajak kita masuk dalam. Karena kalau akarnya nggak sampai nancep, cepet goyah loh. Oh, banyak orang Kristen nggak mau tuh diajak dikdip tuh. Banyak orang Kristen maunya shallow. Tapi begitu masalah datang hancur loh. Mundur loh. Nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Bye-bye. Kita akan ambil waktu saudaraku. Karena tahun ini the year of great multiplication. Kan masuknya di situ. Jadi saudara nanti akan dilengkapi dengan segala sesuatu, gimana caranya itu bisa muncul kan gitu. 3 bulan ini kita dikdip ke sana. Kita pelajari. Dan salah satunya saudaraku, Tuhan kita itu memperkenalkan dirinya sebagai the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pertanyaannya selalu, Pastor, berarti Tuhannya orang Kristen 3? No. Trinity is 3 in 1. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ini yang seringkali diserang. Ini yang seringkali saudara juga mau jawab bingung. Dibahas aja di gereja ya. Biar nanti saudara nggak ragu lagi. Biar nanti saudara mengenal siapakah itu Trinitas. Allah Bapa itu menyebut dirinya sebagai Tuhan yang bersemayam di atas kita. Itu sebabnya saudara sering dengar ya. Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah Bapa adalah sumber yang utama, yang pertama. Kita lihat aja yuk, 1 Korintus yuk. 1 Korintus pasalnya yang ke
8 ayatnya yang ke-6. Kalau dari multimedia bisa munculkan, boleh, silahkan. Karena nggak ada di dalam catatan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Bagi kita, ini saudaraku, perhatikan. Hanya ada satu Allah saja. Kita tidak menyembah 3 Allah. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah Bapa itu daripadanya berasal segala sesuatu. He is the beginning. He is the ancient one. Tidak ada yang bisa mengerti dari mana dia bermula. Because he is the beginning of all things. Segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Nah ini nanti kita akan masuk ya saudaraku. Yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Nanti kita akan bahas saudaraku. God the Son. Dia yang disebut sebagai Immanuel. God is with us. Dia yang bersama kita. Dia yang tidak meninggalkan kita. Dia adalah perwujudan Tuhan dalam bentuk manusia. Yang bisa saudara pegang. Yang bisa disentuh pada saat itu. And then you will know God the Holy Spirit. Allah Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan He is your comforter. Dia penghiburmu. Dia penolongmu. Pada saat engkau bingung, tahukah saudara bahwa dia guru besar. Dia yang mengajarkan engkau untuk berjalan di jalannya Tuhan. Dia yang mendampingi engkau, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk yuk kita gali. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, the three in one. Kenapa disebut 3, Pastor? Pastor bilang 1. Tapi kenapa disebut 3? Saudara masih ingat gak? Saya ajak saudara, bahkan di dalam ayat ini saja saudara tadi mendengar sebutannya kan? At the same time dia bilang Allah itu 1, yaitu Bapa. Tapi at the same time dia bilang yaitu Yesus. Sama, kalau saudara masih ingat pada saat Yesus dibaptis, saudara nanti bisa buka Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Yuk, saya bawa banyak baca Alkitab gak apa-apa ya? Karena supaya saudara tahu dari sumbernya toh. Iya kan? Langsung tahu dari sumbernya, bukan dari kata orang, tapi langsung sumbernya. Saya juga ngambilnya pun dari sumbernya. Yuk kita lihat Lukas pasalnya yang ketiga ayat ke-21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Yesus itu di ayat yang lain mengatakan dia keluar dari air, saudaraku. Terbukalah langit. Lihat ini, saudaraku. Posisinya Yesus di situ. Terbuka langit. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Certainly ini entity yang berbeda dong, saudaraku. Saudara bisa melihat ya. Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan at the same time, terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 3 ini entitas yang berbeda, saudaraku. Unique in its way, but one. Saya akan membawa saudara ya, pelan-pelan ya. It's okay. Kalau saudara masih, kok saya tambah bingung ya Pastor, saya bawa lagi. Saya bawa lagi, gak apa-apa, saya bawa lagi. Pastor bilang 3, tapi kok 1, tapi kok 3. Kita lihat lagi ya, yuk kita baca lagi. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ngomong kayak gini, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pegang ini dulu ya saudara. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
Yesus. Saya pakai nama ya. Oke. Yuk, maju lagi. Mundur saudara. Yohanes 6 ayat 44. Ayat ini ngomong gini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus. Datang kepada Yesus jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini kata-katanya lucu. Yang satu ngomong tidak ada yang bisa datang kepada Yesus kalau tidak melalui tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tapi Yesus juga ngomong, nggak ada yang bisa datang ke aku kalau tidak ditarik Bapa. Saudara bisa ngelihat gak nih? Kontras kan? Karena sebenarnya simple saudara. Bapa dan Yesus itu satu. Understandingnya itu very simple. Sama seperti ada di sini yang punya jam tangan. Adakah yang hari ini pakai jam tangan? Saya sengaja pakai jam tangan nih saudaraku. Adakah yang hari ini pakai jam tangan? Yang pakai jam tangan coba saudara lihat. Ada jarum jam, ada jarum menit, ada jarum detik. Tapi satu. Tanpa jarum jam, jammu bukan jam. Saya ajak pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Dan maaf saudaraku, konten ini kalau nanti saudara bingung, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan satu persatu nanti. Why? Tapi dengan cara yang ada di sekeliling kita, saya akan berusaha membawa saudara memahami apa itu Trinitas. Jammu tanpa jam menit bisa disebut jam? Tanpa jam detik bisa disebut jam? Dia satu, tapi tiga. Keluar dari tempat ini nanti ya saudaraku, ambil waktu sejenak, lihat ke atas, ada matahari. Di momen-momen tertentu saudara bisa melihat mataharinya bulat. Betul? Oke. Tapi at the same time kita semua tahu loh matahari itu jauh. Kita bisa ngeliat. Tapi kok lucunya habis saudara ngeliat ke matahari saudara gini. Ada sinarnya. But at the same time saudara gini, saudara ngerasa badannya anget. Ada panasnya. Bisakah saya mengatakan sinar itu bukan matahari? Bisakah saya mengatakan bahwa panas itu bukan matahari? Saudara mengerti yang saya maksudkan? 3 in 1. Saya ajak lagi ya. Satu demi satu ya. Sabar ya, kita jalan lagi ya. Oke, kita buka yuk. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 sampai 10. Bagaimana Yesus menjelaskan tentang Trinitas ini. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6 sampai 10. Kata Yesus kepadanya. Yesus berbicara kepada Filipus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi kita sudah baca. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat selanjutnya mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, Bapa, dan kamu melihat dia, Bapa. Yesus refer to himself dan mengatakan seperti ini, saudaraku. Sama seperti saudara dan saya, Filipus ngomong nih, yuk sama-sama ya. Karena ini kan mewakili kata hati saudara kan. Yuk sama-sama dibaca, 2, 3. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Menurut saudara kenapa Filipus ngomong gitu? Dia juga bingung. Yesus ngomong kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa.
Filipus ngomong, oke deh, tunjukkan Bapa kepada kami. Apa jawab Yesus, saudaraku? Kita lihat yuk ayat selanjutnya. Dibaca ya sama-sama 2-3, kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara bisa mendengar bahasanya Yesus kepada Filipus? Itu bahasa yang gini loh. Saudara bisa ngerasain? Yesus tuh ngomongnya sampai gini loh. Sekian lama aku bersama kamu Filipus. Itu kan nadanya begitu, saudara. Masa sih kamu belum mengenal aku? Saudara bisa melihat di sini? Dengan kata lain, saudaraku, Yesus itu ngomong, aku dan Bapa itu satu. Saudara akan again and again melihat bukti di sepanjang firman Tuhan ya saudaraku, Alkitab ya. Bagaimana the three is one. Saya kasih pemahaman yang untuk membuat saudara lebih clear ya. Lebih jelas lagi ya saudaraku. Saya akan membawa saudara pada apa yang ada di sekeliling kita terlebih dulu ya. Saudara melihat, pernah melihat air ya? Gak mungkin dong gak pernah melihat air, saudara. Oke, at the same time, saudara bisa minum air gak? Bisa? Oke, bisa pegang air gak? Gak bisa dong. Air dipegang? Lepas kan? Air dipegang? Lepas. Tapi air yang sama saudara masukkan ke kulkas. Dia jadi apa? Es. Saya tanya, itu air bukan? Kok es? Kok air? Kok es? Ya sudah air es. Itu sebabnya saudara ngomongin Tuhan Yesus. Air es. Dia air. Dia es. Tapi kali ini bisa nggak saudara pegang? Bisa. Dia air bukan? Air. Tapi katanya tadi air nggak bisa dipegang. Kok bisa? Keluarkan dia dari kulkas saudara, panasin di api. Dia jadi apa? Hah? Air panas. Betul. Lebih lama lagi dipanaskan, uap. Dia air bukan? Tapi saudara bisa mengerti maksud saya? Tapi apakah saudara percaya? Loh, uap itu kan gas, Pastor. Tapi kalau saudara tunggu, saudara taruh itu di atas kayak semacam mangkok tuh, saudara tutup tuh, uap itu jadi air. Dia air bukan? Nah, hopefully ya saudaraku, this is the way I try to membuat saudara bisa memahami the Trinity. Dia Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia air. Air cair, air es, uap air, kan gitu. Bisa? Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Tapi izinkan saya juga mengatakan ini. Kalau above semua yang saya sudah jelaskan dan saudara berkata, Pastor, I'm confused. Jawaban saya simple, you should be. Normalnya memang begitu. Kenapa? Sederhana saudaraku. Dengan keterbatasan kita ini, bagaimana kita bisa memahami Tuhan yang begitu besar. Tapi dari sekeliling kita, Dia itu sudah menunjukkan kepada kita
The concept of Trinity. Even you yourself, saudara sendiri juga Trinity. Saudara itu 3 in 1. Trinity itu apa saudara? 3 in 1. Saya tanya, saudara adalah rohmu bukan? Bisa dipegang gak? Bisa dilihat gak? Tapi apakah saudara bisa mengatakan bahwa rohmu itu bukan engkau? Kan ada buktinya. Setelah nanti tubuh ini meninggal, roh itu naik. Kalau nggak ada roh, tubuh nggak bisa gerak. Maka disebut meninggal. Kenapa meninggal? Dia pergi dari tubuh, dia pergi meninggalkan toh. Dia jalan lanjut ke rumahnya, kan gitu. Make sense nggak saudara? Bolehkah saya juga mengatakan bahwa saudara itu tubuhmu? Masa tubuh itu bukan saudara? Ngeri dong saudaraku. Tapi bolehkah saya juga mengatakan, you are your soul, pemikiranmu. Buah pikiran itu adalah engkau. Dalam caranya yang ajaib ya saudaraku. Di sekeliling kita, dia terus menerus menunjukkan the concept of Trinity. 3 in 1. Bisakah saya mengatakan ibu 3? Ketika saya menyebut, oke ya, katakan Budi gitu ya saudaraku. Budi the spirit, Budi the soul, Budi the body. Apakah saya bilang bahwa Budi 3? Enggak lah, Budi ya 1. The 3 in 1. Saudara mengerti maksudnya? Tapi above everything saya memahami saudaraku. Saya mengerti keterbatasan kita sebagai manusia. Mencoba untuk menelan konsep Tuhan yang begitu besar. Sampai Ayub itu ngomong gini, yuk kita buka. Ayub pasalnya yang ke-36 ayat ke-26 dia ngomong gini. Sesungguhnya Allah itu besar. Ayub itu sampai ngomong, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Siapa di sini yang punya handphone? Kayaknya nggak ada deh. Masa nggak? Zaman sekarang ini semuanya rata-rata lah ya. Mungkin ada lah yang nggak bawa handphonenya. Tapi rata-rata punya handphone. Yang punya handphone boleh nggak diangkat handphonenya, saudaraku? Oke. Handphone saudara punya kapasitas. Oke ya. Kalau saudara mau download software ataupun aplikasi yang kapasitasnya lebih banyak, lebih besar dari handphone saudara, error nggak tuh handphone? Ya sudah saudara, sama. Manusia itu juga punya kapasitas saudara. Kita berusaha untuk memahami keseluruhan dari kapasitasnya Tuhan yang begitu besar. Makanya saya bilang you should be gitu kan. Ya memang harusnya bingung. Ya karena memang keterbatasan dari kapasitas kita. Saudara mau mencoba untuk download sebegitu besarnya. How can it be? Itu sebabnya Rasul Paulus itu ngomong kayak gini. Yuk kita buka yuk. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus ngomong kayak gini, karena sekarang kita melihat, sekarang ini ya saudaraku, kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Jadi Rasul Paulus sendiri ngomong, yang saudara lihat saat ini itu samar. Samar itu apa Bapak Ibu? Bisakah saya bilang kalau saudara ngelihat samar, saudara ngelihat? Bisa dong. Tapi kayak saudara tuh butuh gini. Betul ya? Itulah samar. Saudara ngelihat, tapi kayak gimana sih jelasnya? Kayak apa sih kayak gitu? Nah Rasul Paulus ngomong gini, dilanjutkan. Suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Satu hari nanti saudaraku kita jumpa dengan dia. When we see him face to face, kita mengenal seperti kita dikenal.
Jadi kalau ada sebagian dari saudara dengan penjelasan ini pun saudara masih merasa kayak, but I'm confused pastor. Hopefully saudara memahami above and beyond. Keterbatasan kita berusaha mengenal Dia yang tidak terbatas. Boleh ya Bapak Ibu ya? Pemahaman tentang satu Trinity ini ya saudaraku. Pemahaman tentang Kristus ini saudaraku. Sebagai kita orang Kristen yang Tuhan suruh kepada kita. Mazmur 39 ayat 34 saudaraku. Ayatnya yang ke-9 saya tutup dengan ayat ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. He is so good. He is so big. Untuk nelen semuanya itu berat. Tapi Tuhan cuma minta gini, dikecap aja. Saudara kalau makan, itu kan ditelan tuh. Gitu kan. Tapi kalau saudara ngecap tuh gimana sih? Tapi dari itu bisa kerasa nggak makanannya? Nah. Dikecap itu maksudnya kayak apa? Kayak bayi itu loh saudara. Bayi lahir, bagaimana dia tahu kalau papa mamanya sayang? Apakah bayi dalam keterbatasannya ngerti apa kata sayang itu artinya? Tapi pada saat dia digendong, dia dicium, dia ngerasa dalam dirinya anget. Dia happy. Pernah gak ngerasa datang kepada Tuhan ketika kau ngerasain His touch? Dia jamah engkau. Gak kelihatan toh. Tapi bisa gak ngerasa di hati itu kayak nyes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pernah gak saudaraku kadang saudara gak bisa lihat. Tapi tiba-tiba ketika kau menyembah air mata mengalir. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam keterbatasan bayi yang digendong itu. Dia gak ngerti, bahasa juga belum nangkep. Papanya mendekatkan wajahnya. Papanya ngomong, I love you. Dia paling ngomongnya, gagagugu, kan gitu saudaraku. Tapi coba lihatlah saudaraku. Saudara itu bisa melihat kok. Tuhanmu menunjukkan kebaikannya dalam hal yang natural di sekelilingmu. Coba saya tanya, ada enggak di sini yang detik hari ini di charge kalau mau bernafas? Bersyukur loh saudaraku, coba cek deh harga berapa tuh. Kalau saudara di rumah sakit ya, oksigen itu harganya berapa loh saudara. Begitu masuk ICU, pasang, plok. Itu sudah muncul nota itu berapa saudaraku. Kita gratis. Dan Tuhan itu gak pernah loh saudara ngomong, kamu Kristen bukan? Bukan Kristen? Dilepas oksigennya, gak bisa saudaraku. Setiap saudara bangun pagi hari saya tanya, matahari ada enggak tuh? Kerasa enggak panasnya? Sinarnya? Apa dia tanya kamu orang jahat atau orang baik? Puji Tuhan bukan Santa Claus loh Tuhan itu saudaraku. Kalau Santa Claus kan tanya, kamu anak baik, anak jahat? Anak jahat masukin ke dalam kantongnya pit hitam, kan gitu saudaraku. Tuhanmu enggak. Saudara orang jahat, saudara orang baik, agamanya apapun. Saudara dapat oksigen yang sama, dapat udara yang sama, matahari yang sama, saudara dapat hujan yang sama. Kurang baik apa Tuhanmu? Hari ini yang Tuhan mau, pemain musik boleh maju ke depan. Kecaplah dan lihatlah
He is so good. Tetapi dia juga menunjukkan dalam bentuk supernatural. Itu sebabnya disebut mujizat. Kenapa? Ayub ngomong dalam Ayub pasalnya yang ke 37 ayatnya yang ke 5, saudaraku. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Itulah mujizat. Mungkin buat Tuhan itu gak disebut mujizat, saudaraku. Buat Tuhan biasa aja. Karena kapasitasnya jauh melampaui kita. Tapi buat kita bagaimana bisa? Dokter sudah mendiagnosa, buktinya ada kankernya, kelihatan, ada hasilnya, tiba-tiba hilang begitu saja. Manusia akan mengusahakan dengan penjelasan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Semua pengetahuan dikeluarkan. Tapi sederhana kita bilang itu mujizat. Doa saya hari ini sekalipun dengan keterbatasan yang ada, kita bisa memahami. Boleh Bapak Ibu? Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri.